Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan membahas keunggulan dan kelemahan macam-macam terapi pengganti ginjal. Terapi ginjal yang pertama yang akan kita bahas adalah CAPD. CAPD adalah suatu proses cuci darah yang bisa dilakukan di rumah karena dia hanya mengganti cairan di rumah. Nah, tentu terapi ini memiliki keunggulan juga kelemahan seperti terapi pengganti ginjal lainnya. Sekarang kita akan membahas keunggulannya dulu ya. Keunggulan yang pertama adalah praktis. Ya, praktis. Cuci darah ini nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu ke layanan dialisis, dia bisa cuci darah sendiri di rumah. Keunggulan yang kedua, bagi kalian yang takut jarum, atau takut jarum suntik, atau takut ditusuk, atau nggak suka lah ditusuk nanti sakit. Nah, cuci darah lewat perut ini atau CAPD ini sangat baik untuk pilihan kalian. Karena pada CAPD tidak dilakukan tusuk-menusuk. Keunggulan yang ketiga adalah CAPD ini dilakukan terus-menerus sepanjang hari. Dia dilakukan kurang lebih 4 kali sehari sehingga kerjanya itu sangat mirip dengan ginjal asli. Keunggulan yang keempat adalah kontrol tekanan darah itu sangat baik pada pasien CAPD. Adalah tingkat survival atau tingkat kelangsungan hidup pada pasien yang menjalani peritoneal dialisis atau CAPD itu lebih tinggi dalam 2 tahun pertama dibandingkan pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis. Keunggulan yang keenam adalah mempertahankan sisa fungsi ginjal yang lebih baik. Ya, itu tadi beberapa keunggulan dari terapi CAPD. Sekarang kita akan membahas kelemahannya ya. Semua terapi ginjal itu pasti ada kelemahannya. Nah, kita bahas untuk kelemahan CAPD yang pertama adalah CAPD ini karena dia adalah suatu proses penggantian cairan lewat perut. Jadi pasien CAPD itu membutuhkan ruangan di rumahnya untuk menumpuk atau menyimpan beberapa cairan stok sebulan itu sangat banyak, berdus-dus, itu membutuhkan tempat. Kelemahan selanjutnya adalah penggantian cairan ini dilakukan setiap hari, otomatis harus meluangkan waktu setiap hari untuk mengganti cairan. Walaupun itu hanya 30 menit atau 45 menit, tapi tetap harus meluangkan waktu selalu di rumah. Kelemahan selanjutnya adalah kelemahan yang ketiga. CAPD atau peritoneal dialisis ini mengandalkan dinding perut yang akan mencuci darah atau mencuci racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Nah, hal ini membutuhkan dinding perut yang baik. Jadi CAPD ini tidak cocok untuk pasien gagal ginjal yang sudah menjalani pembedahan perut berkali-kali. Kelemahan yang keempat adalah beresiko infeksi. Hal itu terjadi hanya jika Anda tidak patuh terhadap petunjuk dokter atau perawat. Setelah kita membahas keunggulan dan kelemahan dari terapi pengganti ginjal yaitu CAPD, sekarang kita akan membahas keunggulan dan kelemahan terapi pengganti ginjal hemodialisis atau cuci darah. Keunggulan yang pertama adalah cuci darah dilakukan 2-3 kali per minggu. Jadi dia rentangnya lebih lama dibandingkan pasien dengan CAPD. Kemudian keunggulan yang kedua adalah dialisis atau cuci darah dilakukan oleh tenaga-tenaga yang terlatih, baik itu dokternya maupun perawatnya. Keunggulan yang ketiga adalah dialisis atau cuci darah tidak memerlukan ruangan di rumah untuk menyimpan stok cairan seperti CAPD. Keunggulan yang keempat, ini menurut saya termasuk keunggulan ya. Jadi Anda dapat bersosialisasi dengan sesama pasien cuci darah di rumah sakit. Otomatis jika Anda menjalani sosialisasi dengan sesama pasien cuci darah di rumah sakit, kalian bisa sharing-sharing terkait pengalaman, terkait pengetahuan kalian masing-masing, itu saling membantu loh. Karena biasanya perawat mau ngomong apa, dokter mau ngomong apa, yang paling didengar itu sesama pasien. Itu tadi dia keunggulannya, sekarang kita bahas juga kelemahannya. Kelemahan dari cuci darah adalah dia akan mendapatkan 2 tusukan dalam 1 sesi, seperti ini. Kelemahan yang kedua adalah pasien cuci darah juga beresiko infeksi dan juga beresiko perdarahan, karena ia selalu ditusuk-tusuk oleh jarum dalam setiap sesinya. Kelemahan yang ketiga adalah untuk dialisis dilakukan di rumah sakit, sehingga pasien dan keluarga harus meluangkan waktunya untuk pergi ke rumah sakit menjalani dialisis. Hal ini menurut saya itu kekurangan karena
tidak semua pasien dekat rumahnya dengan fasilitas kesehatan yang ada dialisisnya. Bisa saja pasien itu berada di suatu pedalaman sehingga membutuhkan waktu 4 jam untuk ke rumah sakit atau bahkan 6 jam, dan itu suatu pengorbanan. Kelemahan yang keempat adalah jadwal dialisis itu tetap begitu-gitu aja. Misal Senin Kamis aja atau Selasa Jumat aja, dan waktunya itu ya tetap cuman 4-5 jam aja. Kelemahan yang kelima adalah dialisis atau cuci darah itu menurunkan fungsi ginjal yang masih ada itu lebih cepat dibandingkan CAPD. Nah, sekarang kita bahas tentang keunggulan dan kelemahan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ada suatu proses penambahan ginjal yang segar atau ginjal yang baik ke dalam tubuh penderita gagal ginjal. Jadi pada pasien yang menjalani cangkok ginjal itu menanti di dalam tubuhnya mendapatkan 3 ginjal. Kelemahan yang pertama pada pasien yang cangkok ginjal adalah ia harus meminum obat imunosupresan atau obat yang menekan sistem kekebalan tubuhnya agar tubuhnya itu tidak melakukan penolakan terhadap ginjal yang baru ditanamkan ke dirinya. Risiko yang kedua adalah tentu pasien-pasien dengan cangkok ginjal dia memiliki resiko seperti pasien-pasien yang menjalani pembedahan. Seperti misalnya dia akan merasakan nyeri pos pembedahan. Kelemahan yang ketiga adalah cangkok ginjal ini tidak sembarang orang, misalnya aku mau donorin ginjalku dong ke B gitu kan, itu nggak semudah itu harus membutuhkan kecocokan yang sangat amat cocok. Nah, hal itu membuat waktu untuk mendapatkan donor ginjal itu sangat lama, berbeda dengan kalau kita minta darah sama orang lain itu di PMI sudah pasti ada. Sekarang kita akan membahas tentang keunggulan dari cangkok ginjal. Keunggulan yang pertama adalah tentu saja pasien dengan cangkok ginjal sudah tidak memerlukan yang namanya dialisis atau CAPD atau peritoneal dialisis, mereka sudah tidak memerlukan itu. Keunggulan yang kedua adalah batasan diet makanan dan diet air pada pasien dengan cangkok ginjal itu tidak seketat pada pasien dialisis. Kemudian keunggulan yang ketiga sangat mendekati ideal seperti memiliki ginjal sendiri. Keunggulan yang terakhir tentunya pasien dengan cangkok ginjal memiliki kualitas hidup yang lebih baik.